Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina wa maulana Muhammadin nabi. Pertama-tama, marilah kita kembali mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita saat ini. Kembali kita dapat berkumpul di Langgar ini untuk melaksanakan menunaikan beberapa suruhan agama. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dan apa yang kita lakukan saat ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu sebab keridhaan kepada kita dunia dan akhirat. Salam dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Masuk dia. Mana? Oh. Udah dilanggar. Halaman 58. Hah? 58 kolom ketiga kah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kolom ketiga, fardhu Jumat, 3 perkara. Yang pertama khutbah yang pertama, dan yang kedua khutbah yang kedua, dan yang ketiga sembahyang Jumat 2 rakaat. Ini fardhu. Nah, kelihatan sudah sini. Jadi khutbah pertama, khutbah kedua, sembahyangnya. Ini memang fardhu digawe. Jadi bilanya orang kada manggawi ini misalnya ini umpamanya nanang sering kita lihat sembahyangnya aja 4 orangnya hadir misalnya di masjid nih, cuma di pauduan kesahan atau di emperan masjid atau di buncu mana atau di rumah orang seorang masjid. Begitu sembahyang Jumat hanya masukkan. Ini artinya kada manggawi Jumat sama ya kada manggawi Jumat. Sama kada manggawi Jumat. Lalu bagaimana? Paksa dia mengkawa sembahyang duhur. Bajurnya. Kada sahnya sembahyang Jumat tadi dengan 2 rakaat bapaknya. Duhur. Dan ini loh dosa besar karena meninggalkan kefarduan Jumat. Walaupun digantinya kenaon sembahyang duhur. Tetap dia dalam keadaan dosa. Nah, ini yang sering kita temukan di mana-mana. Bukan hanya nang anak muda nang kada maji, termasuk nang tuha-tuha kayak itu juga. Kada hanya di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, ulun lihat kayak itu juga. Dudukan nang muda-muda di desa kandaraan, di parkiran, picik HP,
Udah sembahyang aja masukkan ke masjid. Bapak. Nah ini akibat kebodohan. Kada pun mengaji. Lalu kada tahu. Di Masjid Jami sering jalan lihat. Masjid Jami. Sembahyangnya pulang, sembahyangnya masih gitu belum ibak lagi. Maka di pelataran di pelataran apa ngaran itu? Sekolahan. Di pelataran sekolahan teras sekolahan min. Itu tuh. Termasuk nang sarjana-sarjana lo lihat situ nang sekolah udah tinggi. Tapi bungul masalah agama. Biar kita sekolah randa-randa cuma bagus mengerti lawan urusan-urusan dasar agama nih nang sepele-sepele aja itu. Nah, jadi 3 macam nih 3 macam lah. Nah, wajib digawe. Nah, habis sudah tak wajibnya sahnya udah keparduan Jumat sudah 3 macam. Nah ini nang khutbah nih, khutbah pertama wajib diikuti, diikuti. Ansito, wastami'o. Ya lo. Nah, masbuk boleh. Inya kalaunya terlambat, misalnya orang nih kada sempat mendengar rukun khutbah, katakanlah khutbah pertama, yang terlambat datang, lambat. Berarti nya sebujurnya kada umpati di khutbah pertama ini kan begitu. Khutbah kedua atau umpati umpama di manakah kita lambatnya gara-gara apakah bukan kada Jumat tuh ada lambat jalan kah sepeda motornya ke macet ya Allah berunjul sampai ke sana nah ternyata orang sudah habis di khutbah pertama masuk aja duduk Nah, kayak apa itu kena? Nah, sembahyangnya itu kan khutbah kedua lah. Khutbah kedua. Lalu sembahyangnya kan 4 lah. Khutbah kedua 4, sembahyangnya 4. Bila imam sudah ngarannya? Salam, berdiri pian, tambah sembahyangnya itu. Berapa? 1. Mau tetap aja usalis fardal Jumati rakaat ini bujur aja sudah sama. Nah, ini pun bahasa salam tambahi berdiri dia. Bila 2 khutbahnya nang tinggal 4 sembahyangnya aja lagi. Nah, maka tambah 2. Mun tinggal rakaat aja pang lagi. Lambat bener gini. Ya hitung lah itu kan kayak apa itu hitung begitu itu nang masbuk terlambat bukan basing hajak karena nak mau umpati khutbah tadi lain nang tadi tuh nang dudukan tadi orangnya hadir aja kita lanjutkan dulu lah pokoknya kayak itulah teknisnya. Bibinian itu adalah syarat menyampaikan khutbah nih 9 perkara. Jadi bila ada 9 ini kan ada khutbah tuh ada khutbah nih nah ada sah. Yang pertama khutbahnya tuh mesti disampaikan di waktu zuhur, artinya waktu sembahyang zuhur kan
bertepatan sholat zuhur. Kalau sholat zuhur hari biasa kan Jumat kan di waktu zuhur kalau Jumat dah. Yang kedua lapang Arab, bahasa Arab. Khutbah teh. Mau guru jar, ini di situ bahasa Indonesia kayak apa tuh jar? Maksud bahasa Arab ini rukunnya paling ganda. Nang rukun khutbah nang 5 macam yang kita bicarakan. Berikutnya berdiri kalau kuasa si tukang khutbah nih. Hatib kah? Nah, punya kada kawal apa berduduk berduduk aja. Pokoknya sidin berdiri jika kawasa. Yang keempat, duduk antara dua khutbah. Duduk antara dua khutbah. Duduk nih si hatib nih. Hanya khutbah 2 pulang. Yang kelima, memperdengarkan. Berarti harus suaranya harus keras nih. Khutbah tadi kepada minimal 39 orang. Kan minimal 40. Semalam udah minimal 40. Minimal itu paling sedikit. Berarti bila kurang pada 40 kada berdiri Jumat. Berarti dia wajib kalau yang pas 40, berarti 39 yang mendengar nih. Si hatib kan 40-nya, kalau si hatib 40-nya. Jadi bila mampus 40 itu nah, guring si kong. Ada sah masih kita. Ini bahaya bila pas 40 nih. Nah, anyar alhamdulillah. Oh iya, nah, lintok dah kada mendengar lagi selawat, kada mendengar lagi. Adatnya ada mendengar, itu pulahnya kada mendengar. Kisahnya kan mendengar juga. Atau di antara 40 tuh bungul 2. Oh bungul 2 lah. Kada ada ilmunya. Kada tahu huruf khutbah. Sama itu juga. Mendengar telingannya. Jadinya kerja. Oh khutbah itu apa? Sama. Seratus orangnya. Bungul ke 100-nya. Sama aja juga. Jadi kada orang mengaji habis saya bangara. Nah. Yang keenam syarat khutbah itu suci daripada hadas kecil dan besar. Suci daripada hadas kecil dan besar. 7. Mualat antara 2 khutbah dan sembahyang. Mualat itu jangan tak pisah. Artinya bertaruh saja tak. Jangan bersalang-salang. Ada. Jadi imbah hati kalau turun langsung aja ke imam lagi. Jangan nang kemana-mana. Itu mualat ngertinya. Mualat itu artinya terus-menerus berangkai aja. Serangkai. Yang ke-8 suci daripada najis. Yang ke-9 menutup aurat. Nah cukup dah itu aja. Berikutnya yang terakhir nang ulun bahasakan pulang rukun khutbah. Sudah nih sampai akan malam lah. Rukun khutbah. Khutbah pertama 5, khutbah kedua 5. Atau alhamdulillahnya harus ada hatib, ada membaca alhamdulillah, makmum mendengarkan itu alhamdulillah. Yang kedua syahadatnya ada. Yang ketiga salawatnya ada.
Yang keempat, taqullahnya ada nggak ada? Yang kelima, ayat Qur'annya ada nggak ada? Itu khutbah pertama. Itu makmum wajib juga mendengarkan. Jangan nggak ada mendengar. Nah, penggerang jadi wajib mendengar. Tuh syarat khutbah tadi. Yang nomor berapa tadi tuh? 5, memperdengarkan khutbah itu kepada minimal 39 orang. Berarti 39 orang itu wajib mendengar kan dah? Wajib mendengar. Nah. Untuk liwang guru jan. Masuk hitungan berarti si Dinto. Khutbah kedua, alhamdulillah, syahadat, selawat, pesan takwa atau taqullah tadi, dan yang kelima doa. Makanya di khutbah kedua itu ada kita min gini loh, Allahumma muslimina wal, nah itu namanya doa. Nah itu harus ada. Jangan isi khutbah cuma duan-duh. Bagus, panjang, cuma rukunnya ada kena, ada kawa itu. Bagus nabuannya khutbahnya, bujur khutbahnya bagus, cuma kadang-kadang apa artinya rukunnya kada terperhatikan, begitu. Wallahu a'lam. Habis sudah masalah Jum. Kemudian ada di antara ulama kita tuh berpendapat, dan ini ulun pakai betul, pada saat kita mendengarkan khutbah, duduk kita itu seakan-akan kita sholat. Jangan bagarak-garak nang kada karuan sampai 3 kali, maka itu membatalkan akan orang itu. Makanya duduk kayak ambil posisi yang paling nyaman, jangan sampai nah kayak apakah nah orang mungkin berunjur sih dia bersandar ini kan di dalam sholat. Kalau bersandar nih kan sudah ulun bahasan soal itu. Kalau bersandar nah, kalau hilang sandarannya kita gugur. Kalau diperhitungkan sandaran untuk ada lalu kita gugur, maka batal. Lain bersandar yang sekadar mandak belakang kita kalau nah kan beda nangka itu. Nah kalau nangka ini kan kalau hilang kan bisa tajungkang, nah itu membatalkan. Sama itu juga cari tihang, nah itu mandak santai. Nah, jadi duduk aja duduk. Nah, supaya kada mengalihi nang jamaah, bagusnya memang khutbah itu kada usah panjang-panjang. Sikit-sikit aja lah. Kalau panjang benar ya kayak itu bangsa kan gelisah. Ya, kuring, mau ubah batis, itu bang akibatnya kan mau ubah batis sama segala macam itu bisa membatalkan daripada ini tadi kita melaksanakan ibadah sah sholat Jumat nih tadi itu. Habis pala sampai situ. Sekarang yang berikutnya ulunnya uyuhan pembakar. Karena tapi semangat nah jadi uyuh. Halaman 59 khotimah. Penutup kitab sudah. Daripada habisnya nih. Ulun siapakan bang kitabnya udah enak. Kitab apa semua tuh lanjutnya? Agak hokah. Insyaallah lah. Khotimah. Ini ada beberapa bacaan nih bonus-bonusnya di sini. Yang pertama Sidin
memberi kita bacaan-bacaan. Nah, ini bacaan masuk dalam masjid disiden. Sunat tatkala berkehendak masuk ke dalam masjid itu mendahulukan kaki kanan dan membaca ketika itu a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim bismillah walhamdulillah Allahumma fili dzunubi wa ftahli abwaaba rahmatik. Adalah Bu isi di kitab itu ada di kitab. Yang kedua bacaan hendak keluar masjid. Sunat tatkala berkehendak keluar masjid itu mendahulukan kaki kiri. Ini keluar kaki kiri. Sunat membaca auzubillahi azim biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim bismillah walhamdulillah, ditambah salawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad Allahumma fili dzunubi wa ftahli abwaaba fadlik. Tadi rahmatik, ini ganti fadlik ujungnya. Berikutnya ini sunat pula tatkala masuk ke dalam masjid niat beriktikaf. Ini biasanya kita tuh kada niat masuk aja malacong sih. Padahal berduduk sing lawas di masjid. Lagi mbah maghrib ada bacaan tuh leh. Nah lawas bener tuh malah lumayan. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sahjaku berkehendak berdiam di dalam masjid sunat karena Allah Ta'ala. Beritikaf ini pahala biar berdiam di masjid gitu. Kada ada apa-apa tuh duduk. Bacaan kada pada duduk tapi niatnya itikaf berpahala udah. Nah kayak itu. Saja aku beritikaf di masjid ini udah karena Allah Ta'ala kejepian. Jadi baik, ini lapas niat sembahyang tahajud tahiyatul masjid usalli sunata tahiyatil masjid rakaataini lillahi ta'ala. Sedang tahiyatul masjid nih Bu kada hasil bila pian sudah duduk di masjid masuk lalu duduk lalu pian berdiri bang anak sembahyang tahiyat ada hasil lagi sudah kada pang lu kada memakayakan di tahiyatul langgar. Meskipun ini ngarannya tempat sujud ya, namanya tempat sujud ya di mana-mana tempat sujud kan. Masjid tuh tempat isi makan, masjid tempat sujud. Nah, cuman yang dikhususkan di sini kan tempat-tempat khusus, nah, kayak masjid kita di sini kan. Nah, kalau semua dianggap tahiyatul masjid, musala di rumah pun bila dimasuki ya, tahiyat masjid juga. Ya, kadang mungkin seperti itu. Tapi ada juga ulama itu apa aja boleh dilanggar kalimat nakahan. Kalau ulun tetap ngambil yang pendapat yang sebuting ini. Kenapa? Karena di antara ulama kita ada mengatakan bahwasanya masuk langgar orang menstruasi boleh aja. Asal dijaga. Pian domen haid. Hendak mendengar ceramah di langgar boleh aja pian datang. Tapi kalau ke masjid kita malah haram. Oh, ke masjid kita. Nah, kalau ada apa-apa. Nah, ini pendapat orang-orang nang ulama-ulama nang di sini. Seperti itu. Jadi biar kelanggar ke apa? Asal dijaga. Softteknya apa segala macam tuh, ya kan? Ah? Itu apalagi dilanggar itu kan apalagi sampai ke jalan-jalan kan. Nah, ada lagi Pak. Baik, berikutnya bila kita nih boy kada hendak atau kada apa ngarannya kada hendak sembahyang tahiyat masjid nih kada hendak.
Memang dasar kadanak atau memang ada wudhu masuk tadi ke masjid tadi. Ada wudhu, nah kayak apa itu jar? Atau sudah duduk tadi udah? Nah, itu bagus diganti lawan membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Nah, itu tasbih dan itu sudah menambani tahiyatul masjid. Ada. Berikutnya ini lafaz niat sembahyang sunat Jumat yang terdahulunya. 2 rakaat sebelum Jumat ini bang pertama tuh, nah kita bayangan kalau biasa. Nah, itu qabliyah ngarannya usolli sunatal jumu'ati rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ini lafaz niat sembahyang fardu Jumat usolli fardal jumu'ati. Ya kalau tulisnya jumu'ati, kalau tah rak'ataini imaman bila jadi imam, makmuman bila jadi makmum. Keduanya wajib nih. Nang imam wajib berniat jadi imam, nang makmum wajib berniat jadi makmum. Lain sembahyang biasa, nang imam sunat berniat jadi imam, nang makmum wajib jadi berniat jadi makmum. Kalau sembahyang biasa. Jumat wajib keduanya. Bilanya imam kada berniat jadi imam, kesah tuh Jumat. Nah, tapi kalau nya sembahyang bisa, imam kada berniat jadi imam, sah sembahyangnya. Tapi makmum wajib berniat jadi makmum. Begitu. Kalau ada berniat jadi makmum tapi mau umpati aja, kada berniat jadi makmum tapi mau umpati, maka kada sah itu makmum. Kecuali mau parakah. Mau parakah itu artinya memang keluar daripada imam, berhenti mau umpati karena mungkin merasa imam kada pas. Astagfirullah, jujur aja sebenarnya astagfirullah. Ini alim nih orang nih ya. Sekalinya salah baca Fatihah, pasti bertaruh saja. Kada pas ibaratnya tuh. Ya sudah, niatnya aku sembahyang surangan biar dah dalam hati itu ya udah. Biar imbay kan Bapak. Mau dia kelihatan itu mau dia sama kan Bapak. Nah, kalau Ipian merasa ini imamnya kada bujur gitu. Kada bujur. Ya Pak. Nang mana? Kada lagi. Ya udah keluar. Tahu mau umpatin ini kan batal ya. Tahu bahwa ini imam kada bujur tadi, malah pian mau umpati jadi batal. Lain nang kada tahu nih 4 tarus. Nah, sama pada kada tahu nih. Atau lain resikonya pulangnya kita nang tahu nih harus. Nah, berikutnya lafaz sembahyang sunat Jumat yang sesudahnya usolli sunatal jumu'ati raka'atain ba'diyatan lillahi ta'ala. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat boleh. Nah, gitu. Berikutnya ini doa yang baik dibaca antara 2 khutbah. Nah, pian tuh. Nah, ada doanya juga pian. Kalau siapa ngarannya si Bilal kan ada juga yang baca salawatnya toh. Nah itu. Nah pian bagus berdoa nih. Napa doanya? Allahumma arinal haqqa haqqa wa rasulna tiba'ah wa arinal batila batila wa rasulna jitinabah. Nah itu bagus Kak. Tapi dia doa yang lain boleh, lagu boleh, asal jangan bahasa Indonesia. Duduk antara khutbah nih, duduk antara atim nih, duduk antara 2 khutbah, lo berdoa situ. Lalu pian doanya bahasa Indonesia. Tuhan, misalnya kan, apa ajar pian batal pian. Jadi hendak doa Indonesia dalam hati aja, bila hendak bahasa Arab, begitu. Berikutnya sunat memperbanyak
membacakan salawat pada hari Jumat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca salawat ini 80 kali pada hari Jumat, 80 kali hari Jumat. Ujar si Abdul Qadir Imbasar. Si Abdul Qadir bang nambahi di dalam kitab pun ya. Apa jadi den? Diampuni Allah Ta'ala 80 tahun daripada dosanya. Wah lumayan nih. Labihin pada jatah umur. Jatah umur Tuhan beri 70. Cuma diampuni 80. Nah, itu kelebihan nih. Ada bonus. Itu sekali Jumat. Jumat Dudi gawe ulang, Jumat Dudi gawe ulang, Jumat Dudi gawe ulang sampai Jumat. 80 kali selawatnya. Apa selawatnya? Dengarkan biar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Salawat ummi ngarepnya 80 kali pian baca. Nah. Yang ada tasbih kupi boleh. Tinggi. Nang diga menana itu Pak. Diga menana sampai Jumat ya, ada ketujuh diga deh. Soalnya panu pacang kupi aja. Imbah asa bagus. Habis dah. Nah, ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Hadis ini nih. Hadis ini nah. Berikutnya telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nya, barang siapa pada malam Jumat sembahyang 2 rakaat, malam Jumat sembahyang 2 rakaat, maka dibaca pada tiap rakaat Fatihah sekali. Nah wajibnya itulah nyata data. Kemudian yang berikutnya ayat kursi sekali. Qul huwallahu ahad 15 kali. Malam Jumat 2 rakaat ini gawe. Maka apabila lapas salam membaca salawat atasku 1000 kali. Nah, 1000 kali membaca, maka bahwasanya selagi akan melihat ia akan daku di dalam tidurnya. Rasulullah bermimpi lawan Rasulullah. 1000 kali. Apa di dalam kitab Hazinatul Asrar. Salawatnya tuh buai pae. Anda mendahkan salawat ini, assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah ya Rasulullah qul bi yadi qallati lati adrik. Ini ada 2 salawat itu. Atau salawat Duril Azhar ada 1000 kali. Jadi sembahyang tadi Fatihah, ayat kursi, anu Qul huwallah 15. Nah, batu imbas salam, imbas salawat pian 1000 kali. Guring pian insyaallah bertamu lawan Rasulullah. Nih, ya nih pas nih. Batu pas magawe umpama wae malam ini yang gawe. Pas ke tamu. Badusta aja nih. Apa jawabannya? Ingat uja Abah Goro. Selama syariat orang itu belum bujur, biar siapainya tetap pada ditamui oleh Rasulullah SAW. Jadi kata kaum model ini jadi ini berarti penunjangnya ini nang pokoknya adalah bagaimana kita menerapi syariatnya Rasulullah SAW. Itu nang pardunya. Nah kata kawan juga.
Hah? Munnya nang kada munang sarabang ini aja kada mau sama aku biar kada sembahyang ya nampaknya aku sedekah ya nah ini ada nang anunya nah mesti standarnya tuh nah ada standar minimalnya nah, harus dipenuhi kalau gini kan intinya tambahan-tambahan mak untuk lebih melicinkan ya pemulusnya lah pemulusnya supaya lancar gitu ya. Gitu. Berikutnya salawatul munjiyah. Salawat ini kelebihannya adalah menyelesaikan segala hajat dan baik dibaca lapas dari sembahyang hajat 7 kali. Sembahyang hajat 7 kali salat munjiyah nah. Dan jika dibaca pada tengah malam bagus banget 1000 kali disiden. Adalah terlebih diperkenankan Allah segala hajat dunia maupun akhirat. Salawat ini nah bunyinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il hawali wal afat wa taqdilana jami'il hajat wa tutahhiruna min sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Yang asal gayat. Asal gayat aqsal ghayat min jami'il kharatibil hayati wa ba'dal mamati sembahyang hajat jadi sembahyang hajat tuh ini dulu dibaca 7 kali hanya mau ubah betis biasanya si imam hanya membaca napa yasin biasanya sembahyang hajat nih Limbah itu hanya membaca salawat napa ngarannya kamilah atau salawat nuriyah sawalas sekali hanya berdoa hanya makanan biasanya ya hajat najak tiang rumah menurunkan paraho macam-macam enak naik haji hajat tuh teh nak pulang umrah misalnya bagus bener nih hendak menurunkan pengantin malam esok gue hajat mestinya itu bang nang pekerjaan yang penting-pentingnya sembahyang hajat nah berikutnya ini doa yang baik dibaca pada tiap lapas sembahyang hajat adalah untuk menghilangkan duka cita, huru-hara dan menyelesaikan segala hajat dunia dan akhirat. Ini doanya. Nah, belum lewatilah panjang. Berikutnya telah berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa membaca salawat ini adalah wajib baginya syafaat. Oh, inilah salawatnya. Wajib itu artinya pasti dapat salawat Nabi. Syafaat Nabi bila membaca ini tadi. Ingatkan lah ini amalan sunat. Jangan ini, aku ini gini, ada kawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunul qarida wal aqida wa atil wasilatu wal fadilata wal maqam al mahmud alladhi wa'adta. Itu wa atihil wasilatu wal maqam al itu salawatnya. Ini salawat Sayyidul Arwah pulang. Macam-macam ngarannya salawatnya. Riwayat daripada Imam Sya'rani, yaitu dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, barang siapa seorang membaca salawat ini, niscaya telah melihat ia akan daku dalam tidurnya. Nah, bermimpi juga Nabi nih. Dan barang siapa melihat aku dalam tidurnya, niscaya melihat pula ia akan daku pada hari kiamat. Dan barang siapa melihat aku pada hari kiamat, niscaya aku beri syafaat akan dia dan aku minumi
akan telagaku pada hari kiamat. Syahdan hendaklah dibaca salawat ini pada malam Jumat 1000 kali. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammad arwah wa ala jasadihi bil ajsad wa ala qabrihi bil qubur. Nah, ini bagus tadi nang salat nang apa tadi nang betamulo Nabi nang di muka di salawatnya ini. Nang imbah sembahyang nang Fatihah kai At-Kursi ya Al-Ikhlas 15 kali. Ya kalau libah itu baca salawat nang 1000 nang Sayyidul Arwah ini. Allah selalu hisin wa hampir fil arwah wa ala jasadihi bil jasad wa ala qabrihi bil qubur. Berikutnya telah berkata Syekh Aisyah Al-Barawi, barang siapa mengata salawat ini pada malam Jumat 1000 kali, niscaya diselesaikan hajatnya atas bersegera, dan jika dibaca pada malam Jumat 1000 kali hingga sampai Jumat yang akan datang, semingguan Jumatan, niscaya ia akan yang dimaksud mencapai ia akan maksudnya dunia dan akhirat, dan melihat ia akan Nabi SAW di dalam tidurnya. Hendaklah dibaca pada hati dengan hati yang khusyuk dan khudu'. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. Itu tadi. Salatu sa'adah telah berkata setengah daripada arifin, barang siapa berkekalan atasnya membaca salawat sa'adah ini tiap hari Jumat 100 kali atau 1000 kali, mainnya 1000. Niscaya adalah ia mendapat daripada keuntungan dua negeri dunia akhirat ini salawatnya. Allahumma shalli alaihi wa sallim ala Muhammadin ada dalam fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Salawat nihayatul kamal telah berkata oleh setengah daripada orang yang dipercaya bahwasanya barang siapa membacakan salawat ini tiap hari 70 kali, niscaya memberi rezeki akan dia oleh Allah Ta'ala, dan kuat hafalannya dan tidak lupa. Kenapa lupa nih akan sesuatu indah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi kamala lihadan kamalika wa adada kamalih. Ini pintu rezeki yang amat besar dibaca pada tiap hari Jumat 70 kali. Sebelum khatib naik atas mimbar nih, baca 70 kali. Rahatan menunggu di masjid itu nah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Ya Allah, ya Rahim ya Wadud, aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwa. 70 kali. Nah itu sabda Nabi SAW, barang siapa membaca kemudian daripada salam sembahyang hari Jumat, ibadah salam sembahyang Jumat, sebelum marubah ia akan membatisnya duduk. Jadi membaca apa? Fatihah 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Niscaya diampuni Allah Ta'ala akan dosanya yang terdahulu dan terkemudian, dan diberi pahala baginya sebilang-bilang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasul. Ya, benar tuh. Jadi membacanya tuh Pak, yang 7 kali itu jangan diubah dulu batis nih. Pokoknya posisinya masih kayak tahiyat akhir. Ini banyak nih. Duduk lah kayaknya, lalu membaca tuh ada hasil lagi. Jadi mbak salam kan, langsung si imam ini biasanya Fatihah ya, langsung baca 7 kali Fatihah, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu binnas 7 kali. Nah ini manfaatnya nih, diampuni Allah Ta'ala dosanya yang dulu-dulu atau yang akan datang. Bah ini lumayan nek. Imbah itu diberi pulang pahala kita nih seolah apa sebesar pahala seluruh orang beriman, difotokopiakan unjuk lawan kita. Kada bakalan masuk neraka lagi pacan kayak ini nih.
Tapi anehnya masuk neraka juga. Masih masuk neraka juga, aneh juga. Ini di bibinian kada ada umpat panggil lah. Kecuali si din anak mau Jumat kayak gitu. Kecuali yang tadi gue yang salawat tadi, nah pian kawat tuh nang salawat nang 80 kali tadi, bos dah. Nah, lanjutkan aja dulu sedikit lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa baca kemudian daripada sembahyang Jumat, imbas sembahyang Jumat juana, membaca nih ini aja bacanya kan panjang. Subhanallahil azim wa bihamdih. Jangan subhanarabbil a'la wa bihamdih nih tuh. Atau subhanarabbil azim wa bihamdih itu bacaan rukuk. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdi, berapa kali membacanya? 100 kali. Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Baca dulu, jangan beloncatan aja, keluaran pada penyiarannya Mas Sigit. Nah, kita tahu-tahu nih malah ranin apa pahalanya nih nak dengarkan kita. Niscaya diampuni Allah Ta'ala baginya 100.000 dosa, dan bagi ibu bapaknya 24.000 dosa. Mama abah 4 juga pian hendak bebakti mama abah nih, gunakan ya. Udah kada kawal gitu, udah kada karuan lawan kuitan, dah meninggal sudah dan sebagainya. Ini barang nah. Ayo, anak berbakti kalau kita lawan kuitan itu harus diingat, cari jalannya. Bibinian kalau nggak boleh bibinian baca di rumah. Bibinian di rumah jaga, misalnya di rumah. Oh sudah bubar nih. Sudah tuntungan, sudah orang sembahyang, baca juga pian di rumah. Nah, subhanallahil azim bihamdihi tadi. Ada banyak, 100 saja. Selesai memutar tasbih itu. Kelilingan. Subhanallahil azim wa bihamdihi. 100.000 dosa pian diampuni, 24.000 dosanya abah mama pian diampuni oleh Allah. Saben mahat nang itu pian gawe. Weh, iya pada nih bisa kadang-kadang mendengar hati kita nih. 100 kali 100. Oke. Jadi tadi biar baca lah 7 kali tadi. Nah, ibah nang tadi. Nah, apalagi nang ini tadi. Lawan sebegini di bawah nang ilah tulil nih. Nah, ada di bawah nah, berapa kali ada ngarakan biar lah pula. Nah, dan barang siapa sudah tadilah nang pian 100.000 diampuni Tuhan dosa, kuitan 24.000 ya kan? Nah, sekarang apa pulang? Nah, barang siapa membaca mengakali, artinya mengakali itu terus menerus toh, membaca kemudian daripada selesai sembahyang Jumat juga nah. Syair ini 5 kali syairnya nah, ini Abu Nawas. Syair Abi Nuwas atau Abu Nawas. Ngaran sidinto Syekh Hasan Ibn Hani. Wali Allah Ta'ala. Membaca 5 kali ini nih. Niscaya dimatikan oleh Allah Ta'ala atas iman dan Islam. Husnul khatimah orang dimati. 5 kali bacanya ini sembahyang Jumat. Nah, apa nang baca? Ilahi lastulil firdausi ala wala qawa. Ilahi las
Nah, macam-macam kan lagunya macam-macam kalau sampean lagunya. Nah, saya jangan lagu dangdut. Nah, pon tahu. Nya kada tahu kalau anunya tuh. Nang pahalanya ini nah. Kenapa orang bahari ini itu benyanyian apa? Oh, kada tahu. Nah, kadang-kadang kada tahu nih ya, Bang. Karena kau tempe-tempe, kada tahu. Nah. ولقوا على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لا أسمع tolel firdaus macam-macam firdaus kalau itu kalasan pangle makalin nang lakas tuh ilahi la tulil firdausi ahla wala qa'ala naril jahim ba'abli tawbata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambi. Kalau ulun ada juga lagunya yang biasa ulun bawakan itu lain juga. Itu dapatnya ulun di Sabilal Muhtadin di Banjar. Juru bagusnya lagu orang nih, bawa kamu ke Kota Baru sekalinya rame orang mau pati. Wah, sampai ini nah. Jadi yang pertama membawa lagu itu ke Kota Baru Guru Gali. Ulun lakas ya, ulun lain pulang bawa di Muntaha Jannah dituruti lagu Guru Jaini dituruti rame sudah. Sampai ini rame dah sakutaan sampai kasar nanti hanya aja bang lagunya kamu bisa nanti apa lagunya nang Ilahi Ilas nih ada juga asal baca ilas tulis nah bang ilas ma ilas tentaran namun jun orang Ilahi Ilas tulil firdaus sudah Ilahi lastulil firdausi bukan si ahla anda ngarannya si ahla gitu. Firdaus bas bawah ya si firdausi ahla wala aqwa ala naril bukan alan naril bukan ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Nah, ini makalim boleh ke? Nah, pahalanya itu tadi husnul khatimah matinya. Nah, nah sebutin lagi lu tuntung akan sebutin lagi yang bisa diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata iya Nabi barang siapa membaca kemudian daripada tiap-tiap lepas sembahyang pardo tasbih ini niscaya dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umurnya dan disugihakan Tuhan daripada segala makhluk. Anak sugih ya nek sekali jam bacanya Nabi sekali jam bacanya biasanya ulun hendak nang membaca nang subhanallah 33 kali alhamdulillah tuh banyak gitu dulu kada sugi-sugi juga makanya pian tuh jangan berpikir ngaran sugih itu duit aja sugih ini ada ilmu ada hikmah ada ma'rifat macam-macam sugih ini
Iman bertambah kuat. Keiman wah itu sudah luar biasa. Sehat badan, kuat aja, sugih. Nah apa nah? Subhana man la ya'lamu qadruhu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Jarulun banyak. Nah, subhana man la ya'lamu qadruhu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah. Makanya bagus bener bisi kitabnya. Karena ada amalan di bonus-bonus amalan. Ada lah yang bisi. Ada, cuma di bawah ada hekuan. Sampai sini aja dulu lah. Iya ini. Udah lah nagilan. Capu kah? Situ banyak. Itu. Barisnya ada. Ada di situ. Akeh. Nah sampai situ aja pengajian malam ini. Mungkin insya Allah satu kali lagi kita pertemuan. Habis kitab nih siapakan lakatannya mbak. Lakatan. Bergaya. Banyak benarnya amalannya nih. Nah, karena insya Allah mungkin setelah ini kan tauhid kalau pertemuan akan datang. Nah, pertemuan yang akan datangnya, nah kita ini habis. Insya Allah lo siapkan lagi kitab baru mengganti ini. Kitab baru. Insya Allah kena ulun membukakan mabadi ilmu tasawuf aja. Dasar-dasar ilmu tasawuf. Ini dasar fikih udah. Tauhid dasar masih jalan, masih jalan tauhid dasar. Nah itu sebutingnya kena dasar-dasar ilmu tasawuf. Sekarang Haji Muhammad Sarni bin Haji Jermani bin Haji Muhammad Siddiq Alabiu, orang Alabiu. Demikian yang ulun sampaikan. Hadalallahu wa jumain. Misalnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita sehat berdatan, tetap dalam keadaan iman dan Islam, sejahtera, segala hajat kabul, segala dosa diampuni Allah Ta'ala, dan kawal pulang kita melaksanakan di minggu-minggu yang akan datang. Hadalallahu wa jumain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.